Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'idatul Ashiratu. Sebermula ini ialah kaidah yang ke-10. Sekarang kita masuk pada pembahasan kaidah yang ke-10 atau cabang yang ke-4 dari kaidah kubra al-yakinu la yuzalu bisyak. Kalau mau dikelompokkan dengan al-yakinu la yuzalu bisyak, ini termasuk kaidah kubra yang kedua ya. Yang kedua. Nah, cabangnya yaitu kaidah ke-7, 8, 9 dan sekarang masuk kaidah yang ke-10 atau cabang yang keempat dari kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanihi. Al-aslu sebermula asal. Sebermula pada asalnya fi kulli hadisin pada setiap kejadian, pada setiap peristiwa, taqdiruhu ialah sebermula memperkirakannya kulli hadis, memperkirakan setiap peristiwa, ialah memperkirakan setiap peristiwa bi aqrabi zamanihi dengan paling dekat masanya peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi itu disandarkan hukumnya kepada waktu yang paling dekat. Seandainya ada peristiwa terjadi, lalu kita ingin mencari ini siapa pelakunya atau bagaimana hukumnya. Ada dua kemungkinan. Satu terjadi misalnya di waktu yang ini, satu lagi di waktu yang ini misalnya. Nah, mana waktu yang paling dekat, maka peristiwa itu disandarkan kepada waktu tersebut. Itu makna globalnya. Al-amthilatu, contoh-contoh. Contoh-contoh pada kaidah yang ke-10 ini. Dorbu batni hamilin. Contoh pertama adalah memukul perut perempuan yang hamil. Hamilin ini laki-laki yang hamil atau perempuan yang hamil? Perempuannya. Kalau tidak ada tanda muannasnya, karena ini merupakan sifat yang hanya terjadi khusus bagi perempuan. Tidak ada laki-laki yang hamil ya. Sama kayak haid itu. Haid. Jadi perempuan yang haid bukan haidotun, tapi haidun aja. Ada laki-laki yang haid? Tidak tahu, tidak ada ya. Meskipun dia udah operasi dari laki-laki berubah jadi perempuan, itu tidak akan bisa haid dia itu. Meskipun ada yang coba-coba nipu kemarin, saya haid katanya. Setiap tanggal segitu katanya. Waduh, nggak bisa ya. Itu memang nggak tahu ke depannya. Yang jelas itu sampai sekarang belum ada ilmu pengetahuan yang bisa menciptakan itu. Nah, haid. Memukul perut perempuan yang hamil. Fanfasolal wahidu, lalu lahir oleh seseorang. Hayyan, dalam keadaan hidup. Ada perempuan hamil, perutnya dipukul, lahir anaknya. Wabakia zamanuhu, dan oleh zamannya anak yang lahir tadi, bila alamin, dengan tanpa ada sakit. Summa mata, kemudian mati ia wahid. Ya anak yang lahir tadi, fala domana, maka tidak ada tanggungan. Fala domana, maka tidak ada wajib tanggungan bagi orang yang memukul.
Kenapa? Li'anna dhahira, karena sesungguhnya sebermula yang zahir, annahu ialah bahwa sesungguhnya anak mata ia babin akhara, dengan sebab yang lain. Kenapa seperti itu? Li'annahu, karena sesungguhnya sababun akhar, al-aqrabu minhu, ialah lebih dekat, minhu dari dorbun. Peristiwanya ada orang hamil, lalu mungkin ada seorang yang bercanda atau gimana, dipukul perut orang ibu yang perempuan yang hamil tadi. Karena dipukul, mungkin karena udah 9 bulan ya nunggu harinya. Misalnya datang orang saudaranya atau sepupunya di mana dipukul perutnya. Ketika dipukul, ternyata anaknya lahir. Ketika anaknya lahir itu tidak ada sakit, sehat. Anaknya sehat, tidak ada kekurangan apapun, sehat. Ternyata sudah 3 hari misalnya, baru anak itu mati. Maka kematian tadi itu tidak bisa, maka pukulan yang dilakukan oleh siapa? Orang tadi itu tidak bisa dijadikan penyebab dari matinya anak. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia mati karena ada sebab yang lain. Kecuali kalau dipukul lahir langsung mati misalnya, itu ya. Jadi misalnya udah 3 hari baru mati, itu tidak bisa kita katakan ini mati karena 3 hari yang lalu perutnya dipukul sama si A. Tidak boleh. Kenapa? Mana tahu dia salah kasih makan, atau misalnya naik ayunan jatuh ayunannya, atau misalnya dikagetkan, misalnya orang tuanya bersin, misalnya kaget mati langsung bayinya misalnya. Ada banyak kemungkinan. Jadi kematian anak tadi tidak bisa disandarkan kepada peristiwa memukul orang tadi. Kenapa? Karena masanya sudah jauh. Jadi peristiwa apa, kejadian apa yang terjadi yang paling dekat dari anak itu mati, maka kematian disandarkan kepada peristiwa itu. Mungkin karena apa, mungkin jatuh misalnya, karena jatuh sedikit jatuhnya mati anak itu, maka kematian anak tersebut dinisbahkan, dijadikan alasan jatuhnya tadi itu, bukan pukulan orang yang tadi. Kenapa? Karena itu waktunya lebih jauh daripada yang lain. Beda halnya memang peristiwa memukul itu ya, dipukul perut, lahir misalnya, mati. Nah, jadi kalau seperti itu baru nanti pukulannya ini bisa dijadikan alasan dari kematian anak itu. Minha, contoh kedua di antara amsilah, ibta'a abdan, membeli seseorang akan budak. Beda ibta'a sama ba'a ya. Kalau ba'a itu artinya menjual, tapi kalau ibta'a artinya membeli. Ibta'a itu sama dengan ishtara. Ibta'a abdan, membeli oleh seseorang akan budak. Summa dhahara, kemudian jelas, kemudian tampak, annahu, oleh bahwa sesungguhnya budak, kana maridon, ialah ada ia budak, ialah sakit. Ada ia budak ialah sakit. Wa mata, dan mati ia budak. Fala ruju'a, maka tidak boleh dikembalikan budak tersebut, lahu, bagi orang yang fala ruju'a, maka tidak ada rujuk, lahu, bagi orang yang membeli. Kenapa? Li'annal marodo, karena sesungguhnya sakit, yatazayadu, ialah bertambah ia sakit. Fayahsulul mautu, maka tercapailah mati, maka tercapai oleh mati, bizaidi, itu salah tulis ya, kalau di kitab saya ini bizanihi. La'al sawab itu tulisannya bizaidi. Bizaidi dengan tambahan. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya zaid, aqrabu zamanin, ialah paling dekatnya masa, minal mauti, dari kematian. Wala tatahaqqaqu, dan tidak nyata, idofatuhu, oleh menyandarkan kematian, ila sabiki, kepada yang berlalu. Orang melakukan transaksi jual beli, yang menjadi mabiknya, yang menjadi mabik itu barang yang dijual itu adalah budak. Jadi jual beli budak, saya jual budak, ini budak saya jual, dibeli sama orang lain. Saya jual budak ini, budaknya dalam kondisi sakit, misalnya sakit demam misalnya. Nih budak saya jual, tapi dia demam, oke lah, nggak apa-apa, saya terima, dibeli. Ternyata dapat 2 hari budaknya mati, maka
kalau budaknya mati, tidak boleh pembeli tadi mengembalikan budaknya. Ini saya kembalikan budak lagi, kembalikan uang saya. Kenapa? Karena budak ini mati. Matinya ini alasannya, penyebab matinya karena dia sakit ketika saya beli kemarin. Itu tidak boleh itu. Nah, kan ini kan masuk ke khiyar nanti itu, khiyar aib. Jadi kalau seandainya membeli ternyata ada cacat atau gimana, boleh kita kembalikan, itu konsepnya. Tapi kalau dalam kasus ini tidak boleh. Kenapa? Karena kematian budak tadi itu disandarkan bukan ketika sakit ketika dalam pembelian, tapi sakit sebelum dia mati. Karena sakit itu, kata di sini, sakit itu makin lama makin bertambah. Makin bertambah. Jadi kematian budak tadi disebabkan oleh sakit, bukan sakit ketika dilakukan transaksi jual beli, tapi sakitnya itu adalah bizaid, tambahan dari sakitnya itu. Tambahan dari sakitnya itu. Makanya karena penyebab matinya budak itu bukan karena sakit ketika melakukan jual beli, tapi sakit zaidul marad, karena tambahan sakit, maka seorang pembeli tidak boleh mengembalikan barang yang telah ia beli. Dalam kasus ini adalah seorang budak. Minha diantaranya contoh, ro'a melihat seseorang fi thawbihi pada pakaiannya orang manian akan mani, walam yazkur dan tidak ingat ia orang ihtilaman akan mimpi, lazimahu niscaya wajib akannya orang al-ghuslu oleh mandi, watajibu dan wajib i'adatu kulli salatin oleh mengulang setiap solat, solaha yang solat ia orang akannya solat, min akhiri naumihi dari akhir tidurnya orang, namaha yang tidur ia orang, yang tidur ia orang akannya tidur. Kemana dong biranya nih? Yang tidur ia orang. Nama yang tidur ia orang, dia jelas. Bi anna zalika karsungguhnya itu akrobuz zamani ialah paling dekatnya masa anhu darinya melihat mani itu. Misalnya pas tarawih, pas masuk tarawih ini, pas ruku Allahu Akbar, ini air apa nih? Ternyata nampak di sarungnya ada mani misalnya. Kapan? Tadi saya nggak ada mimpi basah tadi kayaknya. Maka pertama orang tersebut wajib mandi, wajib mandi janabah itu wajib dia. Jangan ajukan sholatnya ya. Wajib mandi. Yang kedua, wajib mengqadha sholat. Nah, ini pertanyaan. Sholat apa yang wajib dia qadha? Tadi satu hari ini saya tidur 3 kali. Setelah subuh tidur, setelah zuhur tidur. Setelah subuh tidur, jam 10 tidur, setelah zuhur tidur. 3 kali saya tidur. Ini jangan. Sebelum subuh tidur, sebelum zuhur tidur, sebelum asar tidur. 3 kali tidur ini. Jadi ada 3 kemungkinan berarti kan. Ini sarung nih baru saya pakai malam kemarin misalnya. Berarti ada 3 kemungkinan ini. Kalau seandainya dianggap dia ini mimpi ketika dia tidur sebelum subuh, maka dia wajib mengqadha salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa? Karena nampaknya ketika salat tarawih. Kalau seandainya dianggap dia tidur, dia ihtilam itu sebelum zuhur, maka wajib mengqadha salat zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau dia dianggap ihtilam itu sebelum asar, maka wajib qadha salat asar, maghrib, isya. Yang mana? Muncullah kaidah. Maka peristiwa khurujul mani itu disandarkan kepada waktu yang paling dekat. Kapan dia tidur yang paling dekat dari peristiwa dia nampak itu? Sebelum asar. Berarti dia wajib qadha asar, asar, maghrib, isya. Ingat ini kalau nggak ingat. Saya ingat ini mimpinya kayaknya subuh tadi nih, subuh nih. Tapi kan saya tidur paling dekat sebelum asar. Nah, jadi asar aja lah, nggak boleh ya. Ini kasusnya dia tidak ingat, tidak tahu kapan dia ihtilam. Ihtilam itu mimpi ya, mimpi basah maksudnya. Tidak ingat dia kapan mimpi basahnya. Tapi kalau ingat,
Al yakinu la yuzalu bisyak. Itu kaidahnya lagi ya. Makanya ketika dicek dulu ketika bangun tidur tuh kan. Buang air kecil dulu dicek. Ini enggak bangun tidur langsung ke musola kan. Langsung ambil wuduk. Mending ini bangun tidur langsung ke musola takbir Allahu Akbar. Kayaknya saya belum wuduk lah. Muncul kaidah kan. Ini saya udah wuduk atau belum ya? Ya. Makanya bangun itu sebelum sholat ya, sebelum masuk waktu. Ini udah mepet, udah Allahu Akbar bangun. Lah tuh nggak ada ingat lagi dah. Pasang sarung apa yang nampak. Ke musola langsung sholat. Tidurnya itulah bagusnya tidur itu memang 2 atau sebelum zuhur atau setelah zuhur. Sebelum zuhur tidur sampai zuhur atau setelah zuhur tidur. Jangan digabung dari sebelum zuhur sampai setelah zuhur. Nah, itu tidak bagus deh ya. Tidur yang membuat cerdas itu kan tidur yang hanya masalah menit, paling lama itu sejam. Itu yang tidur yang sehat itu qailullah itu. Tidur yang buat kita sehat, otak kita menyebabkan kita makin cerdas. Saya tidur sedikit tidur, sedikit tidur. Sudah subuh tidur. Terus bangun lagi jam 10 tidur lagi nanti sampai zuhur. Setelah zuhur nanti tidak ada kerjaan saat tidur. Setelah asar nanti masih tikus. Lam yalzamhu niscaya tidak wajib akannya orang qadaun oleh qada illa kecuali ma sesuatu tayakkona yang yakin ia orang annahu yang yakin ia orang annahu akan bahwa sungguhnya orang shalla ialah salat ia bin najasati dengan najis. Seseorang berwuduk di sumur, dia sudah berwuduk di sumur itu selama seminggu misalnya. Ternyata pas pagi, pas subuh, tapi setelah pas zuhur, pas mau wuduk, nengok rupanya di dalam bak itu ada bangkai tikus yang sampai menyebabkan airnya berubah. Tentu ya, kalau seandainya airnya lebih dari 2 kula, ada najis dan tidak ada berubah sifatnya, warna, bau dan rasa, maka air itu tetap air mutlak, tetap air mutlak. Nah, ini kasusnya berubah, mungkin tikusnya banyak, mungkin mati berubah. Nah, jadi apakah orang tersebut wajib mengqadha salatnya selama 1 minggu? Itu pertanyaannya. Dia sudah berwuduk di bak itu selama seminggu, duduk salat. Pas hari ke-7 baru ternyata nampak di dalam bak itu ada tikus. Apakah dia wajib mengqadha salatnya? Maka di sini dijawab orang tersebut tidak wajib mengqadha salat, kecuali jadi enggak wajib mengqadha sama sekali. Itu gimana? Wajib mengqadha salat yang dia yakin bangkai itu ada pada waktu itu. Ini kemarin tadi waktunya kapan? Waktu sholat zuhur. Dilihat tadi. Isa kemarin saya tengok, memang saya perhatikan bersih baknya. Subuh tadi memang enggak saya tengok. Subuh tadi kena ngantuk tuh, celupkan aja wajah, tangan-tangan, enggak tahu memang ada bau bangkai. Nah, ketika dia yakin ketika sholat subuh itu baru ada bangkainya, maka yang dia wajib qadha adalah sholat subuhnya saja. Tidak wajib selama 1 minggu itu dia mengqadha sholatnya. Minha diantaranya contoh, fathu fataha qafson, membuka seseorang akan sangkar. Untuk burung itu sangkar namanya kan? Sangkar. Kalau kandang itu ayam ya, kandang ayam itu. Ini sangkar. Seseorang membuka sangkar atau irin dari burung. Seseorang membuka sangkar burung maksudnya. Fil hali, ketika itu dominahu, niscaya mendanggung ia orang akannya burung. Ini kayaknya ada redaksi yang hilang ini. Mungkin kayaknya redaksinya summa, seseorang membuka sangkar, kemudian burung terbang. Fil halis ketika itu.
Ada sangkar, ada burungnya. Dibuka kandang, sangkar, langsung burungnya terbang ketika itu. Burung yang dalam sangkar itu. Dibuka, apanya? Apa nama itu? Pintu. Pintu juga namanya ya. Pintu, dibuka pintu, langsung terbang burung misalnya. Maka dominahu, maka orang tersebut wajib menanggung burung tersebut. Kenapa? Karena takdiru bi aqrabi zamani, karena burung itu terbang sebab peristiwa orang tersebut membuka sangkarnya. Wa in waqafa, dan jika berdiri ya burung dibuka nggak langsung keluar, diam aja dia lo, santai. Sok cuek sebenarnya. Sumatoro, kemudian terbang ia burung, fala, maka tidak wajib menanggung. Ihalatan ala ikhtiyari ta'iri. Jadi kalau ada sangkar dibuka langsung terbang burungnya, maka yang buka sangkar tadi wajib menanggung. Nah, kalau bukan punya Ramadan misalnya sangkar ini, tang saya mantap burung apa nih, dan burung hantu aja. Burung hantu. Oh ya, saya buka sangkarnya langsung terbang burung tuh misalnya, langsung terbang, maka saya wajib ganti burungnya. Tapi kalau saya buka dah langsung terbang, dah santai ya dulu, santai. Udah 2 menit misalnya saya buka terus, udah menit baru burungnya terbang, maka saya tidak menanggung. Kenapa? Karena katanya burung itu terbang bukan karena saya. Kenapa? Karena memang burung itu pengen terbang. Nah, ini agak aneh nih, muskil ini. Jadi alasannya kenapa kok tidak wajib menanggung? Karena penyebab burung itu kabur bukan karena saya. Kenapa? Karena kalau saya penyebabnya, ketika saya buka kandangnya pasti burung langsung terbang. Ini enggak, saya buka burung santai aja. Jadi alasan tidak menanggung karena burung itu keluar karena burung yang pengen keluar. Nah, ini ikhtiyari ta'ir, itu memang keinginan burung. Ini muskil ya. Di Indonesia nggak bisa gini ya. Dibuka kan? Itu jangan ngasih burung misalnya apa, orang yang melihara binatang sekarang misalnya. Ayam udah nangkep. Burung lah, nggak apa lah burung misalnya, burung mahal misalnya, dibuka atau baru terbang kan ya. Ganti deh, ada ganti. Itu burungnya pengen terbang, nggak salah saya itu. Nggak bisa ya. Buktinya apa? Kan kamu buka. Iya, kalau pas saya buka dia nggak langsung terbang. Kaidahnya ada al-aslu fi kulli hadisin takdiru bi aqrabi zaman. Indonesia sulit itu ya. Lebih cocok di pendapat yang kil ini. Wakila, dan pendapat kil, dominahu, menanggung ia orang akannya burung. Ini yang pas ini. Kenapa? Li anna fathal qafsi, karena sungguhnya membuka sangkar, yu'inu ala tayrihi, ialah menolong ia membuka sangkar atas terbangnya burung. Ya meskipun keinginan burung sendiri, tapi kan kalau tidak dibantu dengan membuka sangkar bisa burung itu terbang. Kita kill aja lah ya. Jangan sok-sok apa lainnya. Itulah anggo tidak pernah belajar kaidah fikih tanya. Tidak, dia salah do, burung itu salah. Tersiksanya mungkin tidak dapat bininya, tidak ada bini disiapkan dah misalnya. Itu ya. Itu kalau punya orang lain, kalau punya kita ya tidak apa-apa, ikhlaskan aja lah. Nah, kejadian sama saya sendiri ini. Kejadian sama saya. Waktu saya kecil itu punya burung, bagus burungnya. Jadi ketika siang hari, kejadiannya siang sebelum saya mau ke Kuntu. Mau pulang kampung ke Kuntu. Jadi tengok burung di sangkar itu kepanasan kayaknya. Jadi dia gelisah, terbang sini kan. Waktu saya masih kecil, kasihan burungnya kepanasan. Cobalah buka sangkarnya aja. Saya buka sangkarnya, langsung terbang burungnya. Hah? Terbang? Kok tahu jalan keluar pikiran saya? Kok tahu jalan keluar? Saya tutup lagi. Saya bilang lah sama orang tua, terbang. Oh iyalah, tidak rezeki dah, berarti memang rezeki dia itu terbang. Untung bukan punya tetangga saya kan, punya keluarga sendiri. Nah itu saya salah tuh. Saya buka langsung terbang lah itu. Itu saya salah tuh. Boleh melihara burung? Ya, boleh ya. Karena para sahabat dulu ada yang melihara burung. Binatang tuh boleh asal ya dipelihari, dikasih makan, dikasih jodohnya.
Kalau udah masanya masa nikah burung tuh kan, udah masa pubernya, carikanlah dia pasangan lagi. Kasihan ya. Binatang kan itu gunanya, makan, tidur, kawin. Itulah kerja binatang tuh. Tidak kalian kasih yang betina nanti. Bunyi-bunyi dia katanya, mantap burung saya nih sana, bunyi terus katanya. Kalau dia teriak tuh bini, saya nanti bini. Kucing sama ya, boleh asal dipelihara, dikasih makan. Dosa. Jangan sampai karena kita nggak memberi makan binatang yang kita peliharai, kita bisa masuk ke neraka. Hati-hati. Qala Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu, Allah ingin, bikum dengan kalian, al yusra akan kemudahan, wala yuridu dan tidak ingin ia Allah bikumul dengan kalian, al usra akan kesulitan. Al qaidatul hadiyata asyarata, kaidah yang ke-11 atau kaidah kubro yang ketiga. Ketiga kan? Ketiga. Al masyaqqatu tajlibut taysira, sebermula kesulitan itu ialah menarik ia kesulitan akan kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada. Ini kaidah al masyaqqatu tajlibut taysir. Ya Allah, kenapa kok saya dicoba terus? Tenang bro. Al masyaqqatu tajlibut taysir, pasti akan ada kemudahan. Tapi kapan? Itu enggak tahu Dendo, sabar aja lah ya. Entah sebulan lagi, entah setahun lagi, atau 10 tahun lagi, tapi pasti ada adanya. Al-amthilatu, contoh-contoh. Minha diantaranya contoh, idza syaqqa alaihil qiyamu, atau idza syaqqa alaihil qiyamu, apabila sulit atasnya orang oleh berdiri, fil fardi pada solat fardu, yajuzu lahul qu'udu, niscaya boleh baginya orang oleh duduk. Wa kadzalika, dan seperti itu juga, idza syaqqa alaihil qu'udu, apabila sulit atasnya orang oleh duduk, shalla muttaji'an, niscaya salat ia orang hal keadaan baring miring. Salat fardu wajib bagi seseorang salat dalam keadaan berdiri, wajib berdiri. Kalau seandainya enggak mampu berdiri karena sulit, misalnya karena kakinya sakit, tidak mampu berdiri, misalnya kalau berdiri jatuh, misalnya nggak kuat, maka boleh sholat dalam keadaan duduk. Karena ada masyaqqah, karena ada kesulitan, maka boleh dalam keadaan duduk. Kalau nggak bisa duduk, maka boleh dalam keadaan tidur, baring miring, bukan tidur ya, baring miring. Kalau nggak bisa baring miring, maka dengan cara terlentang. Tapi kalau masih menggerakkan kepala, isyarat ketika ruku dan sujud. Nggak bisa pakai kepala, maka pakai isyarat kedipan mata. Nggak bisa kedipan mata, disolatkan lagi itu namanya. Masa nggak bisa, berat saat mata saya saat misalnya kan. Pernah saya jumpai orang tuh, ya Allah, nggak tahu apakah itu bohong atau enggak. Katanya sakit, tanya, oh ya Allah, tanya, mata nggak saya dibuka, tanya. Saya mikir, masa saya dibuka, lebay kali adanya. Dia gini-gini kan matanya. Emak, saya bilang, apa setan, apa kesurupan atau gimana nih? Ada orangnya masih hidup. Saya sebut mungkin kalian kenal mungkin, makanya enggak usah lah ya. Enggak usah lah ya. Enggak usah lebay-lebay, sakit deh ya. Minha diantaranya contoh, idza syaqqa alaihi isti'malul ma', itu salah itu. Ada yang bilang, Ustaz, isti'ma'un itu singkatan dari isti'malul ma' ya. Dari mana kamu dapat? Di kitab Ustaz. Kata kitab itu ringkasan singkatannya Ustaz. Enggak, salah cetak itu ya. Bukan singkatan isti'ma' itu. Enggak tahu, saya belum pernah ketemu kitab yang menjelaskan isti'ma' itu adalah singkatan dari isti'malul ma'. Menurut saya ini salah cetak. Sulit menggunakan air, ya juzul lahu tayammum, saya boleh baginya orang oleh tayamum. Enggak bisa pakai air karena luka atau enggak ada air, maka boleh tayamum menggunakan debu. Enggak bisa juga pakai debu, enggak ada air, enggak ada debu misalnya. Air enggak ada, debu enggak ada. Bagaimana? Itu namanya fakidut tahuraini, orang yang enggak punya dua alat bersesuci, enggak ada air, enggak ada debu. Jadi gimana? Maka sholat
tetap wajib solat, tetap dalam mazhab Syafi'i wajib solat, tapi namanya solat lihurmatil waktu. Kita solat karena untuk memuliakan waktu ini. Ini waktu yang Allah tetapkan untuk solat. Kita nggak mampu, tetap solat meskipun nggak beruduk, nggak suci. Apakah wajib dikodo nanti? Tetap wajib dikodo. Ketemu air atau ketemu debu, beruduk, bertayamum, maka kita wajib mengkodo solat tersebut. Itu solat lihurmatil waktu. Dalam mazhab Syafi'i wajib. Khilaf ulama. Ada ulama mengatakan enggak wajib, ada ulama mengatakan sunnah. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan wajib salat wajib salat lihurmatil waqti. Enggak usah pengandaian. Enggak ada air, enggak ada debu. Kita bayangkan saat di sini ada debu, Zan. Enggak usah dibayangkan. Kadang ada itu, ada debu di sana. Enggak ada. Terus ngapa kamu kok kayak tayamum? Diandai-andaikan saat ada debu sini, Zan. Ya udah, ngapa kamu nggak andaikan ada air aja? Jadi gini kan misalnya, ngapa kamu tuh? Saya andaikan ada keran di sini, saat mengalir air, saat jadi saya ambil airnya, siapa misalnya? Siapa? Nggak usah lah ya itu. Fikih itu nggak jelas, fikih itu hitam putih, fikih itu bukan kayak itu ada abu-abu tuh. Ada emangnya? Ada saat di mana di pikiran saya saat? Itu tinggi keilmuannya, tinggi ma'rifatnya. Nggak ada air, nggak ada debu, sholat teman-teman, nggak usah dipaksa, nggak usah terlalu apa. Nanti dosa saya kan bukan karena kita mau sholat, tapi kondisi yang menuntut seperti ini. Ya sholat dihormati waktu aja. Ada lagi? Idza asuru alaihi ihtirazun najasati, apabila sulit atasnya orang oleh menjaga najis, tu'fa anhu nisaya, ditoleransi ia najis darinya orang. Kalau seandainya seseorang berada di kondisi yang sulit menjaga dirinya dari najis, payah kali terhindar dari najis, maka najis tersebut dimakfu. Makfu anhu. Najis tetap najis tapi dimaafkan, ditoleransi. Contohnya kadamil kuruhi, seperti darah luka, borok. Borok itu apa? Itu bahasa Indonesia tuh, borok. Borok. Bukan buruk ya. Buruk itu lain itu, borok bekas luka, itulah darah luka. Wadamamili, dan jerawat atau bisul. Enggak apa-apa itu. Pas sholat kan misalnya, letus sedikit di sana. Enggak apa-apa. Kalau darah sedikit ya. Kalau meletus mengalir pula sini misalnya menetes, itu iya itu, bersihkan lagi. Bisul, kalau jerawat jarang batu biasa mungkin aja. Tapi ingatnya, tapi kalau alami ini ya, alami meletus sendiri, sholat misalnya kan. Misalnya ini udah hampir nih, udah nak masak lah misalnya, tapi nggak meletus, sayang pula nanti meletus. Misalnya waktu sholat udah mepet misalnya kan, sholat dulu lah nanti lah saya letusan. Pas sholat rupanya atau misalnya ya tanpa sengaja itu gimana kan, meletus misalnya, misalnya, mak bunyi apa tuh ya. Rupanya kok meleleh, tengok banyak darah keluar, rupa jerawatnya misalnya atau bisulnya, batalkanlah sholat itu, bersihkanlah. Pengalaman gilanya. Oh udah. Itu privasi, urusan masing-masing kami pribadi. Aib nih, aib. Watini syari'i, dan lumpurnya jalan. Misalnya ada jalan itu berlumpur, misalnya lumpur itu mungkin bekas misalnya tai kerbau kayak di Kuntung misalnya kan, di mana-mana bahasa serak misalnya kan. Enggak bisa menghindar misalnya. Oke, nggak apa-apa, lanjutkan aja. Asal jangan sengaja nginjak taiknya. Nah, kan tidak apa-apa kan. Nah, cobalah dari injak-injak, jangan. Kita berusaha sebisa mungkin menghindar. Kalaupun misal terjadi ada sedikit, oke lah, itu baru ditoleransi, dimaafkan. Sebisa mungkin dihindari dulu. Wa atharin najasati, dan bekas najis, asuro zawaluhu, yang sulit menghilangkannya asar. Bekas najis yang sulit bilang, misalnya ada di baju kena tai ayam misalnya, dicuci masih ada bekasnya, itu warnanya, dicuci udah digosok sampai hampir koyak kainnya misalnya, dibros itu, enggak hilang juga, maka enggak apa-apa, biarkan aja.
Dia toleransi. Walau kalau kata ulama kan, kalau salah satu sifatnya ada, tidak apa-apa. Bau misalnya, bau tuh bau yang biasanya itu. Cobalah kalian, siap cebok aja lah, siap cebok. Kalau nggak dipakai sabun pasti cium bau itu, pasti itu bau itu. Makanya dulu zaman dulu ketika tidak ada sabun itu kan dianjurkan ngelap. Iya ke dinding. Bukan dinding ini ya, ini musola ya, bukan ini. Dinding WC misalnya, dinding misalnya. Untuk menghilangkan. Tapi zaman sekarang jangan dah pakai sabun. Ini siap cebok nanti. Diapain ke kawan aja. Dibersihkan ya, bersihkan. Dosa tuh ya. Mengganggu itu. Apalagi kentut yang diapain ke kawannya itu. Ada tahu? Astagfirullah. Itu dosa, bukan bercanda saat. Iya kalau dia nggak merasa tersinggung. Cobalah saya digitukan kan, pasti tersinggung saya. Itu dosa. Meskipun sepele. Mana tahu karena itu kalian nanti masuk neraka. Mana tahu seimbang sebenarnya kan, tapi karena seimbang tipis jarak dosa sama pahalanya. Tipisnya apa nih? Ditanya sama malaikat, apa nih malaikat? Itu dosa kamu ngasih kentut sama kawan kemarin misalnya. Astagfirullah, sempat saya anda tuh bisa masuk surga nih tanya. Kurang ajar. Jangan membiasakan kebiasaan itu. Saya husnuzan tidak ada kalian seperti itu ya. Tidak pernah, mungkin korban ya, mungkin sering. Minha qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, fima, pada sesuatu, pada kasus iza faqadatil mar'atu waliyaha, apabila seseorang perempuan tidak ada wali, mungkin karena fi safarin, pada perjalanan, fawallat, lalu mewalikan, mengangkat apa ya, menyuruh orang menjadi wali dia, apa tuh ya, mewakilkan atau apalah bahasanya, bukan mewakilkan itu pihak walinya, mengangkat menjadi wali. Perempuan itu mengangkat orang lain menjadi wali, amroha, akan urusan perempuan, rojulan, akan seorang laki-laki, ya juzuni, saya boleh. Misalnya perempuan sekolah di luar negeri, misalnya dapat beasiswa, dia sekolah di Mesir misalnya, atau sekolah di Mekah, sekolah Mekah dia, atau di Yaman. Nah, di Yaman, sekolah di Yaman. Lalu mau nikah, kebetulan dapat jodoh di sana, nikah di sana. Orang tua disuruh ke sana, tidak ada biaya, misalnya miskin orang tuanya. Mau pakai video call, tidak mungkin, tidak boleh ya. Wali pakai video call, saya nikahkan anak saya, itu tidak boleh, itu harus hadir itu. Seperti itu, maka boleh perempuan cari laki-laki yang adil, yang apa, jadikan laki-laki itu sebagai wali dia. Tapi jangan apa nama, nikah lari apa, kawin lari ya, nikah lari, kawin lari. Jangan kawin lari ya, capek. Sambil lari kan, saya nikahkan anak saya. Kawin lari pula namanya. Tapi ada adat di beberapa daerah itu bukan kawin lari sih, diculik dulu kalau mau dinikahkan. Di Lombok ada istilahnya apa? Jadi kalau mau hati-hati perempuan yang siap-siap menikah itu, nanti bukan dicuri, apa bahasanya ya? Bukan penculikan. Dia diambil apa istilahnya? Sampai nanti orang tuanya datang, nanti langsung dilamar dia apa kan nanti. Hati-hati perempuan yang, seingat saya sih di Lombok mungkin, kalau Lombok itu kan, kalau udah perempuan yang siap tadi, karena nanti mau nggak mau harus nikah nanti itu, ditangkap nanti senam karung nanti kan. Enggak ya, ada dalam karung ya, nanti dibawa dalam, ayo ikut, ya adanya, nyampe ke rumah laki, ditangkap. Hati-hati. Macam-macam ya adat di Indonesia ini masalah pernikahan ya, aneh-aneh. Ada istilahnya membeli laki-laki, laki-lakinya dibeli. Di mana Sumbar ya? Pariaman. Khusus Pariaman, bukan Sumbar seluruhan ya.
Saya kurang tahu tuh ada seperti itu. Tapi ya nggak mending ya, asal jangan zina dulu sebelum nikah ya. Nah, sampai karena ada beberapa daerah seperti itu. Dan kawin nama itu ya. Kata orang ada bedakan nikah sama kawin ya. Kawin itu gitu. Kawin sebelum nikah itu di beberapa tempat itu hal yang biasa itu. Jadi sebelum saya mungkin bagi kalangan kita, kalangan santri itu hal yang tabu, aneh. Maksud seperti itu. Kok seperti itu tanya. Tapi di luar saya itu hal yang lumrah seperti itu. Malah orang tuanya tahu. Saya tahu itu ketika saya di pengadilan, ketika PPL kuliah dulu di pengadilan, itu tahu sering banyak kasus seperti itu. Nikah kalau di kan di Indonesia kan ada batas minimal umur nikah. Jadi kalau belum sampai umur segitu mau nikah harus ada izin dari pengadilan. Nah, apa namanya ya? Ngapa kok cok nikah? Ya enggak hakim, kami udah saling-saling mencintai hakim ini. Udah ada biaya udah cukup ini segalanya dan jujurlah sama saya. Ada orang tuanya, laki-laki perempuan, orang tua laki-laki, orang tua perempuan. Nah, jujurlah sama saya. Udah apa kalian hubungan? Anda lah hakim, enggak memang sama cinta, izin orang tua ada izin juga ini. Jangan bohong lagi. Enggak hakim, iya bohong benar. Kalau enggak jujur enggak saya keluarkan surat, diancam hakim. Karena hakim udah tahu dari seharusnya. Kalau enggak saya keluarkan surat dispensasi ini tanya. Udah berapa bulan? Jujur. Udah 3 bulan hakim. Udah hamil 3 bulan rupanya. Aku hamil duluan itu. Lagi. Ya Allah. Pas bilang itu orang tua di belakang itu senyum-senyum, ketawa-ketawa. Itu saya sakit hati itu. Saya malah lebih marah nengok orang tua daripada anaknya. Anaknya saya, ya Allah zina ya nggak tahu. Dan ini orang tuanya malah senyum aja. Ya Allah, ya kurang ajar orang tuanya. Banyak saya temukan kasus seperti itu. Makanya kata hakim itu, itulah sekarang. Beruntunglah kalian di pondok. Makanya besok cari yang santri aja lah ya, lebih terjamin katanya. Wah, cari santri besok Jid. Jangan orang-orang luar. Bukannya saya mengatakan, mohon maaf ya, bukan saya mengatakan anak luar itu pasti tidak ada tuh ya. Cuman jelas lebih terjaga dibandingkan lebih terjaga di pondok. Apalah pondok ini keluar nampak lapangan. Nah, itulah di sinilah kayaknya. Berapalah lebar lokasinya? Insya Allah lebih terjaga. Hati-hati, susah. Pada akhir zaman ini kan susah cari dapat yang benar-benar Minha. Yang berapa nih? Satu lagi ya. Minha. Di antaranya contoh qauluhu perkataan Imam Syafi'i juga. Fi awanil khazafi pada wadah-wadah tembikar. Tembikar tahu kalian tembikar? Bahasa Indonesia tembikar itu saya enggak tahu lagi di Indonesia kan jadi apa. Nah, kalau udah tahu cari di kamus nanti tembikar itu apa. Itu udah Indonesia tuh ya. Saya menerjemah apa lagi tembikar itu. Sudah bahasa Indonesia tuh udah. Pada wadah tembikar al-ma'mulati yang dikerjakan, yang dibuat biserjini dengan pupuk. Mungkin maksudnya tanah atau lumpur atau apa yang bercampur dengan kotoran hewan maksudnya. Ya juzul wudu'u fiha, boleh berwudu fiha padanya wadah. Wa bi makna hazil qaidati dan semakna dengan kaidah ini qaulu Syafi'i, perkataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, al-amru idza daqa ittas'a, sebermula urusan apabila sempit ia urusan niscaya luas ia urusan. Wa qaulu ba'dihim, perkataan sebagian mereka, al-asya'u idza daqat ittasa'at. Malah ada yang lengkap, al-amru idza daqa ittasa'a wa idza tasa'a daqa. Kalau seingat saya yang lengkapnya seperti itu. Tadi mulai jam berapa tadi? 10. Habiskan ini ya, tanggung nih. Al-faidatu faedah, takhfifatu syar'i, keringanan syariat, sab'atu anwa'in
ialah 7 macam. Ada 7 macam keringanan dalam syariat. Al-awwal yang pertama takhfifu isqatin ialah keringanan menggugurkan. Ka isqatil jumu'ati seperti menggugurkan Jumat, wal haji dan haji, wal umrati dan umrah bil a'zari dengan uzur. Ketika ada uzur misalnya ketika dia sakit tidak mampu misalnya berjalan sehingga dia uzur untuk Jumat, maka Jumat menjadi gugur bagi dia. Awalnya wajib menjadi gugur. Gugur itu tidak wajib sama sekali. Enggak wajib Jumat sama dia. Asana yang kedua takhfifu tangkisin ialah keringanan tangkis, pengurangan kal qasri seperti solat qashar. Jadi yang kedua ini keringanan tapi dia dalam model adanya pengurangan. Qashar yang awal 4 menjadi 2, yang awal 3 menjadi awal tidak ada menjadi tidak ada. Oh, tidak bisa bukan tidak ada, jadi beda ya. Yang awal 2 menjadi tidak bisa. Enggak ada qashar itu hanya salat 4 rakaat, berarti zuhur, asar dan isya hanya 4 rakaat. Dan salat qashar hanya boleh ketika safar, perjalanan. Di safar saja, ketika kita musafir. Kalau ketika tidak dalam kondisi musafir, tidak boleh mengqashar salat. Asalisu yang ketiga takhfifu ibdalin, keringanan ibdal. Modelnya ini mengganti dengan yang lain. Kaibidalil wudu'i seperti mengganti wudu, wal ghusli dan mandi bitayamumi dengan tayamum. Enggak mampu pakai air, tidak bisa berwudu, lalu maka diganti dengan tayamum. Keringanan. Kalau pakai wudu nanti bisa tambah lama sakitnya misalnya. Diberi keringanan sama syariat, tidak usahlah wudu, diganti menjadi tayamum. Wal qiyami fi sholati bil qu'udi, dan mengganti berdiri pada solat bil qu'udi dengan duduk. Wal ittija'i dan baring miring. Awil ima'i atau ima itu memberi isyarat. Ini urutannya seharusnya kan wal ittija', setelah ittija' apa? Nah, masa tidur baring miring langsung beri isyarat? Nah, terlentang apa bahasa Arabnya? Mustalqiyah, terlentang. Mustalqiyah. Wasiyami bil it'ami, dan mengganti puasa dengan makan. Ar-rabi'u yang keempat takhfifu takdimin, meringankan takdim, meringankan tapi dengan cara takdim, mendahulukan kal jam'i seperti jamak solat. Jamak ini menggabungkan 2 solat dalam satu waktu, bukan menggabungkan 2 solat menjadi 1 solat. Ini sepele bagi kita, tapi ini orang luar ini nggak tahu. Saya waktu masih mondok, waktu pramuka nasional, pergi nasional, saya ke Aceh naik bus jamak solat. Ada kawan saya zuhur asar di jamak 1 salam 4 rakaat. Saya bilang, kok nggak dikosor? Kosor aja lah, biar apa? Karena pada uzur kita, tidak apa-apa uzur. Saya kosor tadi, kan 4. Iya, kan 2 zuhur 2 asar. Nah, kok bisa 4? Iyalah kan saya jamak sholat. Jamak artinya mengumpulkan. Jadi saya kumpulkan sholat zuhur dan sholat asar. Ya Allah. Di mana belajar? Di buku katanya. Sepele bagi kita, cuman banyak orang yang nggak ngerti mengenai jamak itu. Hanya mengumpulkan waktunya saja. Zuhur aturannya di waktu zuhur, asar di waktu asar. Ketika jamak takdim, asar dikerjakan di waktu zuhur, tetapi tetap sholatnya sendiri-sendiri. Zuhur sholat sendiri, takbir sampai salam, baru setelah itu sholat asar. Bukan digabungkan. Digabungkan saat emang Power Ranger apa bergabung robot-robot itu. Bergabung katanya. Enggak ya. Belajar ilmu itu enggak hanya bisa diterjemah aja. Jamaah mengumpulkan, berarti yang nama mengumpulkan ya bergabung, berarti bersatu, berarti enak. Buat aja agama sendiri gitu ya. Hati-hati. Wa taqdimi zakati 'alal hauli, dan contohnya lain adalah mendahulukan zakat atas haul. Sebelum 1 haul sudah bayar zakat, boleh. Wa zakatil fitri fi ramadana, dan bayar zakat fitrah pada Ramadan, boleh. Wajibnya kan terbenam matahari akhir Ramadan, masuk Syawalnya. Tapi boleh kita mentakdim zakat
Sejak awal Ramadan kayak sekarang nih. Saya bayarkan zakat lah, nih beras. Boleh nggak pakai uang? Besok kita bahas ya dalam masa fikih itu. Itu butuh satu waktu. Karena di Indonesia orang sudah mulai banyak salah percampuran tata boru khos menurut saya itu. Ambil mazhab ini caranya, tapi metodenya ambil mazhab ini, digabungkan. Jadilah mazhab dia sendiri. Saya nggak tahu dari mana, nggak tahu apakah ada. Besok kita bahas Allah. Selesai puasa, fikih itu kita bahas zakat. Jangan sampai kalian melakukan kesalahan ya. Kita sebagai kalian yang ngasih tahu di masjid-masjidnya, nanti kasih tahu itu. Insyaallah besok kita bahas, jangan sekarang lah. Wal kafarati alal hinsi, dan berkafarat atas bersumpah, melanggar sumpah. Wal khamisu, yang kelima, takhfifu ta'khirin, keringanan dengan cara takhir, mengakhirkan. Kal jam'i, seperti jamak takhir istilahnya. Zuhur dikerjakan pada waktu asar. Kalau jamak takdim, asar dikerjakan pada waktu zuhur, maka harus zuhur dulu dikerjakan baru asar. Nggak boleh asar dulu baru zuhur, nggak boleh. Tapi kalau jamak takhir, zuhur dikerjakan pada waktu asar, maka boleh zuhur dulu baru asar, boleh asar dulu baru. Tapi yang lebih bagus, wah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan santri Pernah kalian jamak? Pernah lah ya. Kalau jamak ini tidak harus dalam safar. Ketika kita di rumah itu boleh melakukan jamak, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Jangan enak-enak aja kalian. Nggak mau saya ganggu tidur nanti dibangunkan, jadi saya takdim aja lah, jamak takdim aja lah adanya. Dan misalnya zuhur kan, selesai zuhur, nanti aja saya jamak takhir aja, enak kali kalian. Nah, syarat ketentuan berlaku. Apa saja rinciannya? Itu di kitab fikih itu, bukan pembahasan kuat fikih. Baca di kitab fikih ada syarat-syaratnya. Al-khamisu, yang kelima. Mana lagi? As-sadisu. Belum lagi. Wa ta'khiri Ramadana, dan mengakhirkan Ramadan, lil maridi, bagi orang yang sakit, wal musafiri, dan orang musafir. Artinya apa? Artinya Ramadan karena dia sakit, maka nggak puasa Ramadan, diganti sama yang lain, itu maksudnya itu. Diakhirkan itu maksudnya di qada. Bukan Ramadan di sakit, jadi Ramadan saya dipindahkan di bulan Syawal saat jadi Ramadan saya enak kali ya. Karena musim corona nih Zat. Jadi corona nih gimana Zat? Enggak enak Zat. Masa enggak ada tadarusan di musola, di masjid. Jadi Ramadan ini kita tunda gimana Zat? Orang-orang kafir jahilan dulu gitu. Orang-orang kafir ketika orang musyrik Mekah itu, dulu orang Mekah, orang-orang Arab sebelum Islam datang memang sudah ada, mereka berkeyakinan yang bulan-bulan yang tidak boleh perang. Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, selagi apa? Muharram ya. Jadi tidak boleh di sana berperang, tapi mereka tunda. Ini misalnya sedang perang, sedang buka perang, misalnya masih banyak perang, ini tanggung perang kita nih, besok udah masuk bulan Zulqa'dah misalnya. Ini kalau Zulqa'dah harus berhenti, mereka punya keyakinan seperti itu. Hendaklah kita tunda aja dulu tanya. Besok masih bulan ini, berarti tambah aja tanggalnya. Di tanggal 31 misalnya, tanggal 31 Zulqa'dah, jadi ditunda. Itu orang-orang kerjaan orang dulu itu. Orang orang kafir dulu pada masa jahiliyah. Nggak boleh ya. Bulan itu satu bulan minimal berapa hari jumlahnya? Minimalnya 29, maksimalnya 30. Perhitungan kita Januari Februari itu kan sebenarnya bukan standarnya bulan, tapi standarnya matahari itu standarnya. Kalau standar bulan ya kita nih, yang makanya ada istilahnya Syamsiah, ada Qamariyah. Diklaim sama orang, enggak Syamsiah tapi Masehi. Wah, Masehi. Marah orang Islam. Oh, kalau gitu enggak Qamariyah, tapi apa? Hijriyah.
Tak mau kalah tu. Okey lah, ambil sama kelas Samsyah tu, kelas ubah jadi Masehi. Kami ubah juga, enggak Qamariyah tapi Hijriyah kan. Ya. Kelahi pula karena bulan tu ya. Wa ta'khiri sholati, dan mengakhirkan solat fi haqqi mustagilin, pada hak orang yang sibuk, bi inqazi ghariqin, dengan menyelamatkan orang yang tenggelam, nahwihi, atau seumpamanya tenggelam, minal a'zari, dari beberapa uzur. Boleh, bahkan wajib kita mengakhirkan solat kalau kita nampak ada orang tenggelam. Nah, solat kita tenggelam di kolam itu. Ya adil bersihkan. Tenggelam ya adil misalkan. Nah, kita mau solat nih tenggelam, wajib kita menyelamatkan. Makanya sebenarnya kita tuh kalau hubungan sama manusia tuh jangan terlalu sok-sok Allah. Asal lebih penting daripada manusia. Ya dia tenggelam biarlah dia mati, dia takdirnya. Bahkan di kita fikih binatang pun, binatang muhtaram, binatang dimuliakan, itu kalau misalnya ternyata ada orang yang menzolimi dia, atau misalnya tenggelam, apa binatang? Sapi bisa berenang. Misalnya ada yang kucing bisa berenang. Kalian bisa berenang ya. Misalnya ada orang mau buat zolim sama sapi, bisa disiksa sapi itu misalnya, kita wajib menyelamatkan sapi itu. Jangan kan manusia, apalagi kalau manusia. Jadi jangan terlalu sok baru belajar agama kan. Anda Allah itu nomor satu, manusia itu nomor sekian. Jadi kalau ada orang mau mati itu takdirnya, ting sholat dulu. Bahkan seingat saya ini ketika kita sedang dalam sholat, ada orang yang kebakaran atau tenggelam, boleh kita batalkan sholat kita itu. Batalkan sholat, selamatkan tenggelam. Jangan terlalu biarkanlah. Takdir ya saat mati saja. Takdir itu jangan kita bicara takdir ya. Beda lagi. Di fikih ada di pembahasannya lebih rinci. Ada as-sadisu yang keenam, takhfifu tarkhisin, takhfif yang bersifat rukhsah. Kasolatil mustajmiri, seperti solatnya orang yang beristinja menggunakan batu. Mustajmir itu orang yang beristinja menggunakan batu. Cebok pakai batu, enggak pakai air dia. Ma'a baqiyatin najwi, bersama sisa apa najwi itu ya? Sisa itu apa? Kerak. Kan kalau pakai batu kan nggak sampai bersih itu, pasti ada sisa apa namanya itu ya, nggak tahu lah saya namanya. Beda sama air. Makanya boleh kita pakai batu, boleh pakai air, tapi pakai yang lebih utama air. Kenapa? Air itu bisa menghilangkan langsung bekas-bekasarnya, airnya itu bersih langsung. Tapi kalau kayak batu itu nggak pasti masih ada sisa-sisanya tuh. Yang paling bagus apa? Dua-duanya ya. Pertama pakai batu, setelah itu baru pakai air. Pernah kalian pakai batu? Enggak. Kalau nak cebok pernah? Pernah. Nah, jujur aja lah. Dulu saat sebelum kami masuk pesantren saat. Waktu masuk pesantren, ya pernah juga sih saat. Nah, hati-hati ya. Banyak orang yang masuk neraka karena enggak bersih dalam istinjanya, membersihkan namanya. Lagi di perjalanan, berhenti pinggir jalan, cari pohon, nah itulah tuh tanda-tanda tuh. Cari pohon nanti itu laki-laki, nah udahlah tuh. Pasti tenggelam semut yang di bawahnya tuh. Banjir katanya, banjir bandang katanya. Hati-hati ya kencing itu. Jangan menyepelekan hal seperti itu. Kencing sembarangan, kena pakaiannya najis. Nah, nanti sholat pasti tidak sah karena bernajis itu. Akan tidak tahu saat, bukan masalah tidak tahu, itu salah kamu. Kenapa? Karena lalai dalam membersihkan dalam cebok itu. Jadi wasyurbil khamri lil ghussati, dan minum khamar, ghussatu ada tenggorokan. Ini tercekik. Nah, misalnya kecekik, apa kesal lah tercekik, hanya ada khamar misalnya, itu tidak apa-apa tuh. Rukhsah. Kalau hanya ada khamar ya, kalau ada dua, ini khamar, ini minum, tercekik, khamar aja lah kan. Sempat pula mikir itu. Nah, itu dosa. Ini enggak hanya ada khamar, kebetulan dia di jalan kan, di jalan tercekik, rupanya ada warung tu hanya ada khamar aja misalnya. Kalau nak minum mati misalnya. Nah, boleh. Sekedarnya aja. Minum seteguk ada apa-apa. Ini nak enak rupanya ya. Tak boleh gitu ya.
Ad-darur besok ada nggak sini? Ada besok. Jadi jangan keboleh ya katanya. Wa aklin najasati litadawi, dan memakan yang mengkonsumsi najis untuk berobat. Tidak ada pilihan lain. Kamu tuh obatnya hanya satunya, apa? Bangkai tikus. Kalau tidak bangkai tikus tidak bisa sembuh, bisa banyak. Kau nggak ingat ya, kau nggak ada yang lain lagi. Kalau ada lain ya janganlah ya, janganlah. Ada orang bisa makan, bukan bangkai sih bacanya. Apa itu? Tikus yang baru lahir itu katanya obat apa tuh? Kawan saya itu waktu SD pernah dia makan di depan saya itu. SD itu nyoh. Enggak dikunyah, langsung apa? Langsung ditelan gitu, saya bilang. Ya Allah. Ingat, ini kondisinya tidak ada yang lain lagi ya. Selagi bisa ada yang halal, yang apa? Pakai yang halal itu. Yang terakhir, takfifu taghyirin. Takfif keringanan yang bersifat berubah. Kataghyiri nazmi sholati, seperti berubahnya susunan salat fil khaufi, pada waktu khauf. Salat fi syiddatil khauf, pada waktu perang. Nah, gimana salatnya tuh perang? Terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jadi Ar-Rahmanirrahim. Enggak apa-apa. Mau geraknya 1000 kali, mau apa, enggak apa-apa. Berubah. Aturan salat itu harus berdiri, rukuk, sujud. Tapi ketika dalam syiddatil khauf, dalam perang, terserah bagaimanapun kondisinya, boleh salatlah itu. Intinya jangan sampai hanya boleh satu kondisi kita boleh ninggalkan salat. Kapan? Kalau udah mati. Kalau belum mati jangan ninggalkan salat.